Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Nyalakan suluh rahmat-Nya. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, ini ya dan benar. Firman Tuhan berkata, jemaat adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan orang-orang yang ada di dalamnya, Tuhan katakan seharusnya dia adalah garam dan terang dunia. Garam yang bisa dirasa, terang yang bisa memberikan dampak perbedaan antara gelap ya dan terang ya. Berikan terang. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu ya kita harus betul-betul menyalakan. Ini bahwa saya ini adalah orang Kristen, saya adalah terang ya, di mana bisa menjadi terang untuk semua yang ada di sekitar saya. Mereka bisa melihat kehidupan Yesus Kristus yang ada di dalam hidup saya. Oke, baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita memohon Tuhan pimpin kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini kami anak-Mu boleh Tuhan kumpulkan di tempat ini. Kami bersuka cita karena kasih setia Tuhan terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan terlebih kami juga bersuka cita karena saat ini kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berkati kami, berikan hikmat pengertian. Hati kami diterangi supaya kami bisa melihat kekayaan yang ada di dalam firman-Mu. Dan itu membuat hidup kami semakin ke arah yang lebih baik dan semakin mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya memberi judul khotbah saya, sudahkah Yesus lahir dalam hatimu? Sudahkah Yesus lahir dalam hatimu? Dan sebelumnya kita membaca satu bagian firman Tuhan yang sudah sangat terkenal ya. Saya yakin orang Kristen 90% ya pasti sudah hafal ayat ini. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya. Kalau boleh ditantang, siapa yang di sini yang tidak tahu ayat ini? Ya. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca ya kan saya pakai versi yang baru, jadi terkadang ada perbedaannya. Jadi saya buka yang di handphone dulu. Karena saya ingin kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba saya baca sekali lagi pakai versi yang baru. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama ya. Ternyata yang terjemah LAI yang baru ini masih sama di ayat ini. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan ayat ini mungkin bahkan lebih dari 90% orang Kristen sangat fasih gitu. Familiar ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ayat ini biasanya dikhotbahkan ya saat hari-hari tentu. Apalagi mungkin ini juga momen-momen sekarang ini salah satu ayat yang juga sering dikhotbahkan ini. Yohanes 3 ayat 16. Seluruh dunia
saat ini ya sedang dalam apa? Meriah-meriahnya menyambut katanya. Yesus mau menyambut, memperingati ulang tahunnya ya. Ulang tahun Tuhan Yesus katanya. Ingat, Natal itu sebenarnya artinya itu ulang tahun. Ulang tahun. Makanya sekarang saya terkadang suka ini kalau ada teman-teman yang di Facebook ulang tahun, misalnya ini selamat Natal, siapa namanya gitu. Misalnya Pak Arge, selamat Natal Pak Arge. Ada yang komen, loh kok Natal katanya. Saya bilang iya, Natal itu apa? Selamat hari lahir gitu. Selamat hari lahir. Nah hari ini makanya kan Natal Yesus Kristus. Hari lahir Yesus Kristus. Seluruh dunia hari ini. Ya, hari ini kan tanggal 24. Besok puncaknya gitu. Pak Yohanes hari ini, Pak. Hari ini Pak Yohanes benar ya. Hari ini Natalnya Pak Yohanes ya. Ya, hari ini Natalnya Pak Yohanes Rompon dan adik Sharon ya. Hari ini ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dunia begitu meriah. Wah, saya tinggal di dekat pusat kota sana. Hampir tiap hari dengar rombongan-rombongan anak-anak muda yang mau antar bagi-bagi hadiah untuk yang sekolah-sekolah minggu segala macam. Ramai sekali sampai tengah malam ya. Wah, pestanya ya, ada si ini bikin acara-acara, ramai sekali saudara. Dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ada begitu banyak orang antusias ya. Katanya mau memperingati Yesus lahir di dunia ini. Lahir di dunia. Tetapi kita dapat menyaksikan bahwa sebagian besar dari mereka justru kita dapatkan mereka belum memiliki Yesus yang lahir di dalam hatinya. Oh, dari mana kita tahu itu? Saudara, saya tidak bisa lihat hati seseorang, benar. Bahkan di antara manusia yang bawa kelolangnya tidak ada yang bisa punya mata ajaib yang bisa lihat isi hati seseorang. Tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada. Lantas dari mana kita bisa kasih kesimpulan seperti itu? Wah, dari kehidupan pribadi lepas pribadi yang mengakui bahwa dia sedang menyambut Yesus lahir di dunia. Dia sedang senang, happy-happy. Karena Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Dari mana kita bisa lihat isi hatinya? Adalah dari perbuatan dia. Dari perbuatan dia. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, tahu enggak? Saya mengenal seseorang ya, di daerah Perkamil sana, gitu kan. Dia profesinya tukang bikin ini, gula aren. Tukang bikin gula aren, profesinya. Padahal jual gula aren sekarang kan gula aren mahal dan cukup laku, gitu kan. Gula aren kalau tidak salah yang cuma berapa ons itu kan 18.000 ke berapa. Dia bikin sehari bisa sampai 150 biji gitu. Satu minggu, ya, 1 minggu 150 bahkan bisa lebih sebenarnya. Bisa lebih. Wah, itu lumayan duitnya ya. Lumayan. Tapi ketika saya pergi kunjungi dia, ketemu dengan dia, saya lihat kan itu pakai kuali yang besar untuk masaknya. Saya bilang, kenapa kualinya udah gantung, udah pensiun kah? Oh, dah, beralih. Saya bilang, beralih bikin apa? Nggak bikin gula aren lagi, bikin cap tikus. Saya bilang, kenapa bikin cap tikus? Oh iya, karena Desember laku keras, mahal pula. Saya bilang, kok kenapa Desember laku keras? Ya karena orang mau menyambut Natal, banyak orang beli. Saya geleng-geleng kepala. Saya bilang, ini something wrong. Ini dunia terbalik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terbalik. Menangis ini orang. Orang yang kita kebenaran dengar ini menangis. Saya katakan sedih.
Wow, katanya menyambut Yesus lahir, memperingati kelahiran Yesus. Tapi stok cap tikus makin meningkat, mahal pula. Saudari dikasih Tuhan, saya pikir cuma cabai, tomat, bawang merah, bawang putih yang mahal. Cap tikus jadi mahal juga dan laris. Itulah sebabnya saya katakan bahwa mereka yang di luar sana, dan saya sangat berharap jangan sampai ada di antara kita di sini, begitu senang mau memperingati bahwa Yesus pernah lahir di dunia. Pernah lahir 2000 tahun yang lalu. Yesus benar, dia pernah lahir di dunia. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat sedih ketika mendengar orang yang demikian. Tapi kita tahu bahwa dia dalam hatinya Yesus tidak pernah lahir. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebenarnya adalah malapetaka. Ini sebenarnya sesuatu yang mengerikan. Saya kasih tahu. Kita tidak bisa pungkiri bahwa Yesus pernah lahir di dunia. Ya dan amin. Dia memang pernah lahir 2000 tahun yang lalu. Bahkan ateis pun tahu bahwa dia pernah ada namanya Yesus yang pernah lahir di dunia. Pernah lahir. Kita tahu itu. Dan saya sampaikan berdasarkan firman Tuhan bahwa itu sangat penting. Itu adalah kasih karunia bahwa Yesus pernah lahir di dunia. Saudara, saya tidak bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak pernah datang sebagai 100% manusia ke dunia. Dia memang pernah lahir. Itu fakta firman Tuhan. Tapi saudara, kalau itu hanya sekedar pengetahuan bahwa ya saya tahu Yesus pernah lahir di dunia kok, tetapi dia tidak pernah lahir dalam hatimu, maka kita tidak ada bedanya dengan mereka yang di luar sana yang sekalipun tidak percaya Tuhan. Tidak ada bedanya. Kita tidak ada bedanya dengan orang ateis. Kita tidak ada bedanya dengan mereka yang menyembah patung, pohon, dan lain sebagainya di luar sana. Kalau kita cuma tahu bahwa Yesus pernah lahir di dunia, tapi dia tidak pernah lahir dalam hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, terus apa yang harus saya lakukan supaya kelahiran Yesus di dunia ini betul-betul menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi saya, sesuatu yang sangat bernilai bagi saya? Adalah jikalau Anda mengaminkan bahwa dia lahir di dunia adalah untuk menyelesaikan dosa. Yesus yang adalah Allah rela menjadi manusia. Bahkan katanya dia rela menjadi lebih rendah daripada malaikat. Dia mengosongkan dirinya menjadi sehina manusia, gitu kan? Manusia, dan mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia, termasuk semua dosa saya ditanggung oleh dia. Dan dia memberikan posisinya sebagai anak Allah, sebagai orang kudus, sebagai orang benar, bagi setiap orang yang percaya. Nah, makanya di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 10 kita diberitahukan oleh firman Tuhan. Di sana dikatakan, sebab dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Kapan Yesus lahir dalam hati seseorang? Ketika dia bertobat dan percaya. Bertobat. Dia bertobat artinya menyesali semua cara hidupnya yang lama. Dulunya saya lebih suka menyenangkan kedagingan saya ini.
Dulunya saya lebih suka mengikuti hawa nafsu saya. Dulunya saya lebih cenderung menyakiti hati Tuhan. Sekarang saya menyesali itu semua. Saya janji untuk hidup bagi Tuhan. Dan saya mengaminkan bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa saya. Dan saya janji untuk hidup bagi Tuhan. Dan saat itu kita terhitung sebagai orang yang di dalam hati Yesus telah lahir. Buktinya apa? Efesus 1 ayat 13 katakan, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Betul-betul lahir. Dia di dalam hati seseorang. Oh saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Sehingga kita bukan orang yang Yesus pernah lahir di dunia, malah bikin acara. Waduh, sekarang orang-orang gitu kan, rumahnya kejar. Ini gordennya belum ada nih, Mi, katanya. Tapi gimana ini catnya belum selesai nih. Sudah mau tanggal 25 nih. Semuanya update. Cinclong langsung, ya kan? Tetapi kalau hati tidak pernah diupdate, tidak ada guna itu semua. Tidak ada guna. Itu akan menjadi hal yang membuat kita justru menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kalau hanya demikian, ya. Tapi yang paling penting adalah meyakinkan bahwa Yesus sudah betul-betul lahir di dalam hati saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya itu pun kalau kita bicara soal Natal, dalam Alkitab tidak ada perintah satupun. Kita baca bolak-balik berpuluh-puluh dari Kejadian sampai kita Wahyu, tidak ada perintah untuk memperingati Natal. Artinya untuk memperingati kelahiran Yesus. Tidak ada. Dan memang tidak ada larangan satupun juga. Gitu. Kita baca dari Kejadian sampai kita Wahyu, tidak ada larangan bahwa jangan memperingati kelahiran Yesus. Tidak ada juga. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang bersifat netral. Siapa yang mau peringati silakan. Siapa yang tidak peringati juga silakan. Karena tidak ada perintah dan tidak ada larangan dalam Alkitab. Tetapi kita harus ingat satu prinsip. Ketika misalnya ada orang yang mau memperingati, mau lakukan, prinsipnya apa? Jangan menyakiti hati Tuhan. Bisa bikin, bisa, tapi harus sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Makanya ada orang yang bikin, tetapi ini memperingati kelahiran Yesus atau pesta pora. Katanya memperingati kelahiran Yesus, tapi di meja bir cap tikus 1 liter. Iya kan? Ini yang diperingati Yesus atau siapa gitu? Atau kepala mafia? Gitu. No. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ya terlepas dari sebenarnya bahkan waktunya, tanggalnya, segala macam, kalau kita temukan dalam Alkitab, ya kita bisa cocokkan. Ya. Tapi hal yang paling penting di sini adalah satu, kalau orang peringati harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kedua, yang memperingati adalah orang yang harus tahu benar. Seharusnya dia lebih dulu mengutamakan bahwa Yesus memang sudah lahir dalam hatinya. Ya, dalam hatinya. Karena tidak ada guna kita bikin pesta besar-besar. Seperti pemimpin pujian kita tadi katakan. Hari ini orang lebih condong ke apa? Cuma menggunakan bahwa ini sudah hari raya, sudah tanggal merah. Kesempatan bikin pesta. Potong B2, potong B1, BB, ayam dipotong. Katanya. Kemarin ada satu bapak yang berteduh di tempat kami tinggal di ruko, ngobrol-ngobrol. Aduh, tahu tak Pak, mereka beli Coca-Cola, Fanta, Sprite, muat di oto-oto, mengerikan banyak sekali. Saya bilang, iya, kalau lewat tahun baru ini diabetes, ya kan, meningkat. Ya, pasti meningkat punya diabetes ini. Waduh, dan asam lambung dan lain sebagainya. Ya, Pak bikin pesta, sibuk.
Cabai 140.000, ludes. Sudah mahal habis. Kenapa? Perlu banyak mau masak di rumah. Bikin pesta. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, yang paling penting adalah sudahkah Yesus lahir dalam hatimu? Sudahkah? Ini direnungkan. Dan bagaimana Yesus pernah lahir di dunia dan bisa lahir dalam hati saya adalah dengan saya mengaminkan bahwa Yesus telah mati untuk saya. Mengapa? Karena saya adalah orang berdosa dan Dia begitu mengasihi saya. Karena kalau tidak Dia mengasihi saya akan mati di atas salib itu. Seharusnya saya akan dibinasakan. Tapi karena begitu besar kasih Allah katanya akan dunia ini, Dia rela datang ke dunia mengaruniakan anak yang tunggal. Bukan cuma lahir, mati di atas kayu salib untuk dosa seisi dunia. Dan saya harus mengaminkan bahwa Yesus sungguh mati untuk saya. Dan saya perlu janji untuk hidup bagi Tuhan. Ya, hidup bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita melakukan segala sesuatu itu harus punya dasar. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, dasarnya apa? Alkitab, firman Tuhan. Bukan hanya tradisi, bukan hanya budaya, bukan karena ini ya, tradisi kan berarti sesuatu yang terjadi secara terus-menerus, diulang-ulang, akhirnya menjadi satu tradisi budaya. Ya. Nah, tapi kan tradisi budaya itu dasarnya dari mana? Oh, karena karena nenek moyang saya dulu begitu-begitu. Ya, kita tidak tahu nenek moyang kita bikin itu atas dasar apa. Atas dasar apa? Ya, saya ingat sekali dulu waktu kami tinggal di kampung kan. Papa saya dulu nelayan. Tahu nggak? Tradisi itu tua-tua dulu. Dia sudah bawa gayung gitu kan untuk ini perahu. Udah mau keluar pintu, cicak bunyi di pintu. Dia balik. Nggak jadi, besok tunda. Saya bilang, kenapa Pak? Ini nggak bakalan dapat ikan. Saya bilang, kok kenapa nggak bakalan? Itu cicaknya udah bunyi katanya. Saya bilang, hidup dia tergantung dari suara cicak. Ini tradisi berulang-ulang. Apa dasarnya? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan firman Tuhan Alkitab. Makanya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang paling penting saya berulang-ulang tekankan adalah yakinkan bahwa Yesus sudah lahir dalam hatimu. Ya, di dalam hatimu. Ini jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai. Bahkan Tuhan lebih senang orang yang demikian, meskipun tidak bikin memperingati pesta besar-besar untuk menyambut, memperingati kelahirannya, tapi benar bahwa Yesus sudah lahir dalam hatinya, daripada bikin pesta besar-besar, bikin meriah, tapi Yesus tidak pernah lahir dalam hatinya. Tuhan lebih senang yang mana? Yang mana? Kenapa? Kita sudah bikin besar-besar, wah, nyumbang ini, nyumbang itu. Ada di kompleks rumah mama saya sana, ada satu keluarga yang setiap bulan Desember, ya tanggal 24, tanggal 25 itu udah nyumbang setiap keluarga. Di situ tetangganya ada berapa kakak di situ, setiap keluarga dikasih 1 juta. Woi, hebat nggak? Saya bilang hebat. Ya, kalau dia ada 50 kakak di situ, sudah ada 50 juta dia kasih. Ya, itu hebat. Ya, hebat. Tapi itu tidak ada guna kalau Yesus tidak pernah lahir dalam hatinya. Mati dia akan binasa. Dia mati dari dunia ini, dia akan masuk neraka. Orang memperingati Natal tidak akan membuat dia masuk surga. Tidak akan membuat dia masuk surga. Yang bisa membuat seorang masuk surga adalah mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Roma pasal 5 ayat 19 kata, lebih-lebih kamu yang dibenarkan, kita pasti diselamatkan. Bagaimana seorang bisa dibenarkan? Ya tadi Roma pasal 10 ayat 10. Dengan hati percaya kita dibenarkan, dan dengan mulut kita mengaku diselamatkan. Selesai. Sederhana. Pak, kok sesimpel itu? Yang memang firman Tuhan bilang sesimpel itu untuk masuk surga.
Efesus 2 ayat 8-10, kamu diselamatkan oleh iman dan itu bukan hasil usahamu. Jangan ada yang memegahkan diri. Itu adalah pemberian Allah. Ya, firman Tuhan sudah bilang, itu bukan usaha. Itu adalah iman. Iman itu adalah sikap hati kita. Dulunya tidak percaya, sekarang menjadi percaya. Selesai. Kita dapatkan jaminan hidup kekal. Sesederhana itu. Tetapi realitanya, justru karena saking sederhananya ini masuk surga, banyak orang yang tidak bisa terima. Mengapa? Karena pada dasarnya hati manusia, kata Yeremia, itu licik. Masa cuma sederhana begitu? Masa saya kan kaya? Masa tidak bisa pakai amal saya, pemberian saya, duit saya ini banyak? Oh, saya kan masih kuat. Saya masih muda. Saya kan orang pintar, hebat, berpendidikan. Masa tidak pakai itu Tuhan? Ya Tuhan bilang enggak. Itu pemberian saya, kamu jangan sombong. Itu hanya lewat iman. Tuhan hanya menuntut sikap hati kita berubah. Dulunya menentang dia, sekarang menjadi percaya. Sesederhana itu. Tetapi untuk membuktikannya mungkin agak susah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, itulah yang dituntut dalam kitab Yakobus. Iman tanpa perbuatan mati. Kalau cuma ngomong bisa enggak? Oh, bisa. Saya orang percaya, kamu mau apa? Saya mau buahnya. Tunjukin kalau kamu orang percaya. Lewat apa? Lewat kehidupan hari lepas hari. Makanya Paulus tekankan jemaat di Galatia. Ya. Sebab aku hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup karena Kristus. Inilah pertobatan yang sejati. Berubah hidupnya. Yang dulunya suka mabuk, sekarang tidak. Kenapa? Karena saya sedang menghidupi hidupnya Yesus. Yang dulunya suka pemandangan rokok, sekarang tidak. Kenapa? Karena saya sedang menghidupi hidupnya Yesus. Coba bayangkan kalau Yesus hidup, apakah dia pemabuk? Kalau Yesus hidup hari ini, apakah dia perokok? Atau kalau Yesus hidup hari ini, apakah dia pecandu narkoba? Kalau Yesus hidup hari ini, apakah dia senang fitnah-fitnah orang? Apakah Yesus kalau hidup hari ini, misalnya tubuh ini adalah hidupnya Yesus, tubuhnya Yesus, apakah dia hidup maki-maki orang? Ya tidak. Itu kehidupan saya dulu, sekarang tidak. Dan ini jauh lebih berharga daripada kita bikin pesta besar-besaran untuk katanya menyambut Yesus pernah lahir di dunia. Tetapi Yesus tidak pernah lahir dalam hati seorang. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini juga sama. Seperti hari ini Pak Anies ulang tahun, ya kan? Keberapa Pak hari ini? 65. 65, waduh. 65 tuh ya Pak Anies. Ke-65 tahun. Ya. Kalau Paulus dalam surat Filipi pasal 1 katanya, aku sangat rindu untuk pergi kepada Yesus. Tetapi lebih perlu karena kamu, aku di dunia. Maksudnya apa? Sebagai orang yang sudah diselamatkan, dia sangat rindu untuk pergi kepada Tuhan. Karena kalau sudah sama Tuhan tidak menderita. Kita tidak perlu mikirin cicilin rumah, cicilin mobil, cicilin motor. Tidak perlu sakit kepala tentang itu. Sama Tuhan semuanya tersedia. Tetapi karena Tuhan masih kasih kesempatan di dunia ini bagi saya, ya kan? Kasih usia. Kan sebenarnya yang bertambah usia sebenarnya bukan hanya Pak Anies, kita semua sini bertambah usia hari ini. Setidaknya bertambah 1 hari. 1 minggu, 1 bulan. Ya, semua bertambah usia. Karena Tuhan masih kasih izin saya menikmati usia yang baru. Maka saya perlu pergunakan ini. Untuk apa? Untuk menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi Tuhan, menjadi alat Tuhan, meyakinkan jiwa-jiwa yang lain di luar sana untuk menemukan kebenaran dan
selamatkan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah Yesus lahir dalam hatimu? Sudahkah Anda mendapatkan kepastian masuk surga? Terkadang kalau saya tanya tentang kepastian masuk surga ini, banyak orang yang Bapak ini sok suci jo. Ingat, banyak orang tidak senang loh ketika ditanya, sudah pasti masuk surga. Oh Pak, jangan begitu. Itu punya Tuhan, itu haknya Tuhan. Dia tidak lupa yang memang benar memberikan kepastian masuk surga itu haknya Tuhan. Tetapi itu sudah diperintahkan Tuhan kepada setiap umat manusia untuk perlu menjadikan jiwanya itu pasti masuk surga. Itu perintah Tuhan. Jadi kalau banyak orang Kristen sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dalam gereja tapi tidak dapatkan jaminan hidup kekal, dia perlu introspeksi imannya. Karena di dalam Alkitab mengajarkan kepastian. Lebih-lebih kita yang dibenarkan, pasti katanya apa? Diselamatkan. Bagaimana dibenarkan? Adalah dengan percaya Yesus sudah mati di atas kayu salib. Benar, dia pernah lahir di dunia ini 100% manusia. Kenapa harus 100% manusia? Supaya dia bisa mati di atas kayu salib. Bayangkan kalau ada 0 sekian persen masih keilahiannya, Tuhan Yesus tidak bisa mati. Ya. Dia harus menjadi 100% manusia baru bisa mati. Yang mati itu manusianya. Mengapa perlu mati? Supaya jalan keselamatan bisa tersedia. Setiap orang yang percaya sudah bisa langsung lewat itu. Makanya Tuhan Yesus bilang, tidak ada seorang pun yang bisa pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Tuhan Yesus. Di perjanjian lama, mereka yang bisa pergi kepada Bapa lewat Tuhan Yesus. Pembacaan kita dalam kitab Imamat tadi memberitahukan, domba korban yang disembelih itu hanya simbol tentang juru selamat yang akan datang. Mereka perlu percaya bahwa ada janji juru selamat yang akan datang. Kita yang hari ini hidup, bagaimana bisa masuk surga? Percaya juru selamat yang sudah datang. Mereka percaya juru selamat yang akan datang. Kita percaya juru selamat yang sudah datang. Benarlah kata firman Tuhan, tidak ada yang bisa pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Dan kita mau pergi kepada Bapa di surga, mau masuk surga semuanya, amin. Terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu, dan janjilah untuk hidup bagi Tuhan sebagai bukti imanmu. Karena kalau tidak demikian, Yakobus bilang, imanmu adalah iman yang mati. Mari, buatlah dalam hatimu Yesus lahir. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan tolonglah kami agar kami bisa sungguh-sungguh mengaminkan itu sebagai bagian dalam hidup kami. Sehingga sungguh Tuhan, kami tahu Engkau telah lahir di dunia, dan kami tahu bahkan Engkau telah mati. Dan alasannya adalah karena Tuhan mau menyelamatkan kami. Tuhan mati di atas kayu salib untuk menggantikan kami manusia berdosa dihukumkan. Dan ketika kami mengaminkan itu dengan segenap hati kami, dan kami menyesali semua cara hidup kami yang lama, kami menjadi orang yang hidup bagi Tuhan. Dan seperti janji-Mu, kami mendapatkan jaminan hidup kekal. Tolong kami, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari pujian nomor 100.
jadikan Yesus Tuhanmu. 167, jadikan Yesus Tuhanmu. Jadikan Yesus Tuhanmu. Ayat pertama. Jika dosamu menjadi beban, jadikan Yesus Tuhanmu. Jika kau rindu kebahagiaan, jadikan Yesus Tuhanmu. Sekarang hilangkan bimbang. Jika berhasrat terhapus dosa, jadikan Yesus Tuhanmu. Air membasuh terjamin ada, jadikan Yesus Tuhanmu. Sekarang hilangkan bimbang. Senang dan damai, jadikan Yesus Tuhanmu. Jika kan ikut memuji ramai, jadikan Yesus Tuhanmu. Sekarang hilangkan bimbang. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di siang hari ini Tuhan. Kami boleh ada di penghujung cara berjemaat kami. Dan terima kasih karena Tuhan telah menuntun pertemuan jemaat kami. Dari awal kami bernyanyi, baca firman-Mu. Bahkan kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu hingga saat ini. Kiranya apa yang kami lakukan sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan juga membuat iman kami semakin bertumbuh, hati kami semakin dibaharui, sehingga itu berdampak pada perubahan hidup kami ke arah yang lebih baik, ke arah yang semakin menyenangkan hati-Mu, semakin menjadi berkat untuk setiap orang yang sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kau memberkati tiap-tiap masing-masing kami yang ada di tempat ini. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan. Tuhan memberkati kami dengan hikmat, pengertian daripada Tuhan. Tuhan memberkati kami dalam segala usaha pekerjaan kami. Kiranya semuanya Tuhan buat berhasil sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Segala pergumulan kami, beban hidup kami, Tuhan senantiasa angkat kiranya, dan Tuhan berikan jalan terbaik, agar kami bisa melalui itu semua dengan mempermuliakan nama-Mu. Bahkan dengan itu semua, dengan melewati itu semua, kami bahkan bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Tolong kami, anak-anak yang dalam masa studi, Tuhan berkati. Tuhan pimpin supaya mereka bisa menggapai cita-cita mereka setinggi mungkin, sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Tuhan, pada saat ini juga secara khusus kami berdoa untuk Pak Yohanes Rompon, yang dimana hari ini Tuhan menambahkan dia usia 65 tahun. Dan tolonglah Yohanes, di usia yang baru ini, kesehatan, kekuatan Tuhan tambahkan, hikmat daripada Tuhan tambahkan, terlebih cinta akan Engkau Tuhan semakin bertumbuh di dalam hatinya.
dan keberanian untuk terus bersaksi, untuk hidup menjalankan kehidupan anak Allah, anak Tuhan, boleh terus dinyatakan lewat kehidupan Pak Anies. Dan semua yang dicita-citakan sesuai dengan kehendak Tuhan, kiranya Tuhan buat berhasil. Keluarganya Tuhan berkati, anak-anak yang di Australia Tuhan pimpin, Tuhan berkati mereka agar lewat kehidupan mereka orang tua dibanggakan, terlebih hati Tuhan disukakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih karena menyerahkan kehidupan Pak Anies yang di usia yang baru ini. Pak Anies semakin menyenangkan hati Tuhan dan semakin boleh menjadi berkat untuk semua orang yang sekitarnya, saudara-saudaranya, keluarga, bahkan semua orang yang ada sekitar dia. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami saat ini dan seterusnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah pimpinan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami terus boleh melangkah di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Bapak Saudara yang kasih Tuhan.